tadi perbankan yang cukup selektif dalam menyalurkan KPR-nya, paling tidak kita para marketing sudah melakukan investigasi awal. Sehingga dari investigasi awal ini kita berharap endingnya itu dapat realisasi dengan baik. Seperti itu Pak Azim. Siap Bu. Ya. Bu, kan dalam pandemi ini pasti ada beberapa strategi atau kemudahan-kemudahan. Iya. Terutama juga dari Mutiara Properti. Apa sih kira-kira kemudahan yang diberikan kepada customer ini? Ya, tentunya kalau kemudahan dalam penjualan itu yang pertama kita ada promo-promo ya, promo yang menarik tentunya buat para customer sehingga dapat mereka membantulah untuk dapat membeli rumah ini dengan baik. Kemudian juga tadi kita arahkan mereka sesuai dengan segmentasi atau kemampuan, karena kan di Mutiara sendiri banyak produk ya Pak Sim ya. Yeah. Jadi sesuai dengan segmentasi para customer kami. Kemudian untuk strategi pemasaran sendiri itu saya menggunakan saat ini karena kondisi pandemi lebih banyak melakukan online ya, seperti kita aktif di media sosial, kemudian di web, kemudian di internet, kemudian kita juga bikin vlog seperti itu. Tentunya juga tetap kita melakukan pemasaran secara offline, yaitu seperti pemasangan baliho, kemudian spanduk, kemudian juga direct selling seperti presentasi dan juga open table serta pameran. Ya. Jadi banyak ya yang dilakukan. Iya, betul. Dan selain itu juga kita tetap bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan perbankan, sehingga jika ada customer yang misalnya ada ya kurang-kurang sedikit lah, bisa dibantu lah seperti itu. Iya. Kemudian strategi yang lain, saya juga terjun langsung Pak, terjun langsung ke artinya ke lapangan. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sebenarnya isu-isu apa sih saat ini yang sedang ada gitu loh, sehingga seperti tadi saya sampaikan kenapa penjualan lesu seperti itu. Dan kita juga melakukan benchmark kepada developer lain. Tujuannya adalah apa yang kita lakukan sekarang ini memang sudah artinya sudah lebih baik dari mereka atau belum. Kalau belum ya berarti kita harus lebih memperbaiki terus dan terus seperti itu. Ya. Siap Bu. Ibu kan ini kan sementara agak sulit juga penjualan. Kira-kira Bu, Anda memimpin ini penjualan di sana, gimana strategi-strateginya menggerakkan anak-anak ini, anak-anak marketing, supaya mereka lebih semangat ya Pak ya? Lebih semangat lagi. Iya, tentunya memang kita cukup bukan cukup sulit ya gitu, karena memang agak lambat tentunya di penjualan di masa pandemi ini. Yang jelas kita selalu motivasi kepada anak-anak bahwa mereka bisa, ya seperti tadi saya lakukan Pak, saya harus terjun ke lapangan gitu loh, sehingga saya tahu isu-isu yang ada di lapangan itu seperti apa. Kemudian misalkan kita menghadapi customer yang karena seperti saya informasikan bahwa customer dari khususnya untuk proyek di Mutiara Gading dan di Serena itu kan kebanyakan dari luar kota Pak. Nah, jadi butuh arahan khusus ya kepada mereka gitu. Dan nampaknya leader sekarang ini Bu tidak hanya menyuruh saja ya, jadi harus juga terjun ya. Betul, kita harus terjun, kita harus kasih contoh, kemudian biasanya juga kita juga harus monitor bahwa dalam menjual itu kita benar-benar harus menyampaikan apa yang ada di lapangan. Jadi jangan pernah menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Karena kenapa? Ketika kita menjanjikan sesuatu yang berlebihan, nanti timbulnya komplain, Pak. Gitu. Ya, itu adalah yang selalu saya tekankan kepada para in-house saya. Kuartal kemarin
agak bagus juga penjualannya Ya, untuk alhamdulillah. properti ya. Ya, alhamdulillah hanya di semester pertama ya, di bulan Maret, Maret, April, Mei itu agak, tapi Juni, Juli saat ini sudah mulai lebih baik, Pak. Siap. Iya. Bu. Kalau selanjutnya Bu, program atau produk terbaru Mutiara Properti ada nggak? Kalau program kita tetap ya Pak ya, membantu para customer untuk dapat memiliki rumah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi memang kami seperti Bapak Ibu dan Tribuners lainnya ketahui bahwa Mutiara ini kan memiliki banyak produk ya, dari mulai yang level menengah sampai level atas. Jadi kami tetap membantu kepada para customer untuk dapat memiliki rumah di Kota Makassar ini. Kemudian promo, untuk promo saat ini kami berikan promo subsidi biaya KPR. Ya, nah kemudian untuk tadi Pak Hasim tanyakan produk apa yang akan di launching oleh Mutiara ya? Yeah. Pasti ada. Jadi kita dalam waktu dekat akan segera membuka klaster baru di Mutiara Gading. Namanya apa? Sabar ya Pak Hasim ya. Next kita informasikan. Nah, sekedar informasi nih Tribuners, Mutiara Gading ini rumah yang pas untuk Anda yang mungkin tidak terlalu banyak budgetnya, tapi ingin tinggal di Kota Makassar, Bu ya, karena kan masih di Kota Makassar ini Mutiara Gadingnya. Betul. Karena Tribuners juga harus ketahui bahwa produk-produk perumahan yang dibangun oleh Mutiara Properti ini semuanya berada di Kota Makassar, di dalam di tengah-tengah kota yang semuanya dapat diakses dengan mudah seperti itu. Harganya pun juga cukup terjangkau dengan segala fasilitas yang ada. Jadi seperti dekat dengan kampus, kemudian dekat dengan rumah sakit, kemudian dekat pasar. Apalagi untuk di Serena ini kan tentunya Tribuners sudah ketahui semua karena kita berada di dalam kawasan Summarecon Mutiara ya, tentunya fasilitasnya ya sudah tidak diragukan lagi, begitu Pak Hasim. Siap. Saya Bu sudah jalan-jalan itu Bu ke di Serena, fasilitasnya itu Bu kelas 1 semua. Iya, Pak Hasim sudah beli belum ini? Belum. Harusnya segera miliki ya Pak ya, jangan tunda lagi. Karena dalam membeli properti itu semakin lama menunda, tentunya harganya semakin naik. Gitu. Itu Tribuners harus dicatat bahwa kalau misalnya ada budget segera ya. Betul. Nah, karena harganya terus naik setiap tahun. Iya. Oke Bu, kita beralih sedikit nih ke kehidupan pribadinya Ibu. Ibu Bi kan bergabung di properti baru 5 tahun ini. Iya. Kira-kira Bu, kenapa ini bergabung di properti? Begini Pak, saya itu sebenarnya suka hal dan tantangan yang baru, gitu ya. Karena memang dunia properti ini baru saya kenal yaitu di tahun 2015 ketika saya bergabung di Mutiara Properti. Karena di properti ini banyak dan kompleks masalahnya, sehingga disitulah saya tertantang untuk bisa bergabung di dunia properti. Iya, dan betul Bu ya, karena kan kepemilikan properti itu panjang banget. Betul. Ada birokrasinya, ada perbankannya, ada pemerintahannya. Waduh, itu cukup memutar kepala itu Bu ya. Ya, after sell-nya pun masih harus kita jaga. Betul Bu. Jadi kira-kira untuk Tribuners ini Bu, apa kira-kira tipsnya supaya mereka kalau misalnya ini ada yang mau berminat menjadi pengusaha properti atau mau bekerja di properti? Artinya kalau Tribuners mau bekerja di properti itu yang pertama adalah tentunya kita harus semangat, kemudian juga kita harus mau membuka diri, dalam arti membuka diri karena memang kita
tadi seperti saya bilang bahwa di properti ini kan sangat kompleks permasalahannya ya Pak ya. Jadi kita harus banyak belajar, dan belajar. Dan yang terpenting adalah kita harus terjun langsung ke lapangan. Karena kalau kita tidak terjun, kita tidak akan pernah tahu apa permasalahan yang ada. Jadi harus pemain lapangan, Bu ya? Iya, kalau kita tidak pernah turun lapangan, nanti kita ini Pak, dibohongin Pak, gitu loh. Iya kan? Kita harus cek, sesekali kita harus cek, gitu. Siap. Oh ya Tribuners, sebelum kita lanjut, kalau misalnya Anda suka dengan acara ini bisa di-share, bisa juga memberikan komentar di kolom live chat di YouTube dan Facebook. Bisa bertanya kepada Ibu Farida gimana tips-tipsnya bertahan di dunia properti dan tantangannya. Nah, Bu, kita lanjut, Bu. Ibu kan ini punya 2 orang anak dan perempuan semua. Gimana caranya mendidik mereka ini, Bu? Apalagi Ibu ini kan sibuk banget. Iya, alhamdulillah Pak, kalau anak-anak saya kan saat ini sudah besar-besar ya. Yang pertama sudah semester 7, kemudian yang nomor 2 baru masuk kuliah tahun ini. Jadi untuk saat ini tentunya lebih mudah karena kita tidak menyentuh langsung, dalam arti tidak menggendong ya Pak ya, gitu. Karena hal-hal seperti itu sudah lewat masanya. Jadi sebenarnya masa terberat adalah ketika anak-anak masih kecil. Jadi mereka itu tumbuh dan kembang hanya dengan pengasuh saja. Nah, kalau saat ini dengan tumbuhnya mereka, tentunya masalahnya akan berbeda, ya. Kenapa? Jadi dalam mendidik anak-anak, saya menggunakan sistem demokrasi dan komunikasi terbuka. Kenapa demokrasi? Artinya betul. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa lagi kita didik seperti zaman saya kecil dulu gitu loh. Kita nggak bisa lagi namanya diktator. Jadi kita harus demokrasi. Kita harus banyak mendengar mereka, kemudian tentunya tuturi handayani. Jadi selama mereka berada di jalur yang benar, silahkan dijalankan. Tetapi ketika mereka sudah berbelok dari jalurnya, ya harus kita tegur dan kita beritahu. Nah, selain itu tadi saya bilang, saya mendidik mereka dengan komunikasi terbuka. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena kalau anak-anak sudah terbuka dengan kita, apapun masalahnya, maka mereka menganggap saya ini bukan ibunya lagi, tapi sudah seperti teman curhatnya gitu. Jadi buat kedua anak saya, mereka tidak ada rahasia sama saya. Apapun, hal sekecil apapun itu disampaikan ke saya. Nah, disinilah saya sangat senang, sehingga kita bisa benar-benar memonitor sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan kalau selama ini kan kadang-kadang anak-anak itu kalau kita terlalu banyak mengatur kan mereka akhirnya sembunyi-sembunyi ya Pak ya. Nah, itu yang saya hindari, sehingga komunikasi terbuka dan demokrasi itulah cara saya mendidik anak-anak hingga tumbuh sampai saat ini. To be a friends, Bu ya. Jadi menjadi teman mereka, menjadi teman mereka. Siap. Bu, ibu kan dulu seorang banker nih. Iya. Apa yang berbeda, Bu, dengan pekerjaan sekarang? Yang berbeda, yang pertama adalah tentunya produknya ya Pak ya. Karena produk yang kita jual beda. Kalau dulu di perbankan, yang kita jual adalah produk perbankan, seperti tabungan, deposito, asuransi, seperti itu. Tapi kalau di properti kan tentunya rumah. Kemudian yang kedua adalah customer. Perilaku customer ini juga berbeda, karena perilaku nasabah dengan perilaku user pembeli rumah itu juga berbeda. Kemudian setelah itu adalah tantangannya, Pak. Ya. Tantangannya kalau di properti lebih keras ya, Pak ya, gitu. Kalau di perbankan kan tentunya kita hanya memaintain para nasabah, kemudian menyiapkan produk-produk yang ada, dan kalau untuk di properti ini kita banyak berhubungan dengan para customer dengan berbagai macam karakter serta keinginan. Nah, itu. Kemudian juga tentunya lingkungan kerja ya, lingkungan kerja di dunia properti dengan di perbankan juga berbeda. Siap. Kalau Ibu ini kan sudah ya lumayan lama ya, 5 tahun di properti. Pengalaman tidak terlupakan, Bu,
Kira-kira apa? Pengalaman tidak terlupakan. Saya kasih pengalaman enak dulu ya Pak ya. Kalau pengalaman enak atau menyenangkan itu adalah ketika kita buka kelas terbaru atau launching, kemudian sold out, itu perasaannya lega sekali. Tapi leganya belum full Pak. Kenapa? Karena kan itu belum sampai ending ya Pak ya, karena masih ada proses KPR, pembayaran dan selanjutnya. Nah, akan lebih senang lagi kalau semuanya closing itu berhasil dengan sempurna, artinya sampai dengan akad kredit. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengalaman yang tidak enak. Saya pernah Pak didatangin satu LSM. Ya. Ya, Bapak bisa bayangkan dong, saya seorang yang didatengin LSM dan yang datang bukan satu gitu. Tapi ya saya ini aja, berserah diri saja Pak gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Kadang-kadang, jadi gini ceritanya waktu itu adalah si customer ini membeli, kemudian setelah diproses bank ternyata tidak di-approve atau tidak disetujui. Si customer ini meminta seluruh dananya kembali. Nah padahal kan Bapak Ibu dan Tribuners, Pak Acim juga tahu bahwa apabila customer batal membeli dalam arti seperti tadi ya ditolak oleh bank kan itu kan tanda jadi sudah pasti hangus ya. Ya betul. Nah mereka itu minta kembali 100%. Sebenarnya hal ini adalah terjadi karena adanya miskomunikasi marketing pada saat menjelaskan awal gitu. Apakah memang marketing kurang menjelaskan dengan baik atau memang si customernya ini yang kurang memahami dengan baik? Karena kan versi keduanya berbeda. Betul. Itu. Tapi ilmu yang saya dapat adalah ini adalah pengalaman. Kemudian buat saya adalah setiap satu kejadian itu pasti ada manfaat atau ilmu yang kita peroleh Pak. Kita selalu evaluasi dari sebuah kejadian. Seperti itu. Jadi dengan adanya kejadian ini tentunya saya tetap akan menyampaikan kepada para marketing kami cukup harus dijelaskan ini poin sangat penting dan sangat krusial, jangan sampai adanya miskomunikasi seperti ini kemudian terjadi masalah di belakang seperti itu. Betul. Iya. Jadi memang ini tantangannya luar biasa itu kalau begitu. Iya. Pasti datang menuntut. Iya. Melaporkan polisi lah dan lain-lain. Iya, begitu. Tapi pada prinsipnya saya senang Pak Azim karena itu tadi saya menyukai hal yang baru, saya menyukai tantangan. Jadi apabila ada masalah tersebut kemudian bisa endingnya itu bisa selesai, itu buat saya ya apa tadi serasa apa ya pengalaman yang enak gitu loh Pak, bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Tapi tidak ada yang kalah Bu kalau pengalamannya adalah full penjualan. Iya. Iya. Langsung plong nih rasanya. Apalagi sekarang Bu bayar cash. Ya, sangat dinantikan itu. Ya, kalau pembayaran dengan cash itu udah paling enak Pak gitu ya. Enak gitu, nggak pikir panjang lagi. Jadi paling senang itu kalau ada customer yang mau beli cash. Wah. Itu lebih asik itu Bu. Iya. Ini kan Ibu juga sibuk. Bapak juga sibuk, anak-anak juga pasti sibuk karena sementara kuliah mereka. Untuk mengatur waktu atau quality time ini Bu, kira-kira gimana caranya Bu Farda? Kuncinya Pak adalah disiplin. Ketika kita sudah disiplin, terutama disiplin waktu, semua akan dapat kita lakukan dengan baik. Saya orangnya cukup disiplin dengan waktu. Dan saya menyukai melakukan pekerjaan itu dimulai dari pagi hari. Jadi kalau pagi itu biasa saya sudah bangun dari jam 5, kemudian saya memasak, beres-beres. Itu sebelum jam 7 itu pasti saya sudah berangkat di kantor. Kenapa? Karena ketika pagi hari itu pikiran kita masih fresh. Ya kan? Sehingga dalam melakukan pekerjaan itu kita lebih semangat gitu, dan dalam menyalurkan ide-ide itu lebih encer lah seperti itu. Ya. Jadi memang asik kalau bangun pagi bisa. Iya betul. Ibu bikin planning juga mingguan ya? Iya,
Saya pasti bikin planning setiap minggu. Jadi apa-apa yang biasanya saya itu setiap pagi datang, pasti saya sudah tulis apa-apa saja yang saya akan lakukan pada hari itu, sehingga biar tak terlewatkan lagi seperti itu. Dan tentunya Pak Asim, bahwa disiplin waktu tadi juga kita harus mengatur namanya pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu kita harus ada namanya skala prioritas, kemudian kita tidak menunda pekerjaan, kemudian kita juga harus dapat memilah mana pekerjaan yang paling penting dan membutuhkan waktu paling sedikit, ya tentunya itu yang kita kerjakan dulu, sehingga kita tidak ada istilahnya kurang waktu untuk bekerja, itu nggak ada sepanjang kita mampu memanage waktu itu dengan baik. Siap Bu. Kita rehat dulu sejenak. Baik. Dan kita saksikan dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Iya. Sampai Tribuners tetap di Tribun VIP, kita rehat sejenak. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi di segmen acara Tribun VIP, dan sore hari kita masih tetap bersama dengan Marketing Manager Mutiara Property, Ibu Umi Farida. Nah, sebelum kita lanjut, kita bacakan beberapa ini Bu, terkait di kolom chat di YouTube, dan beberapa sudah masuk. Ada Muhammad Jayus Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kenal Bu ini, Muhammad Jayus Rahman? Tidak kenal Pak. Oh, tidak kenal. Kemudian user Abdul Malik, sama juga, Assalamualaikum. Kemudian Selon Felix Yujion, hello juga. Kemudian Arif Usman 575, sukses terus Mutiara Property. Ini ada pertanyaan Bu dari Chandra di Bone. Dia katanya, apakah di Mutiara Property menawarkan tanpa DP ya? Oh, saya jawab ya Pak ya. Ya, langsung Bu. Kami tidak menawarkan rumah tanpa DP. Kenapa? Karena sebenarnya kalau rumah tanpa DP ini sepertinya dari pengalaman yang pernah saya alami ketika launching di Mutiara Gading 3, itu saya dengan DP 5% saja, itu banyak customer yang berkasnya di-reject oleh bank. Jadi kenapa? Karena sebenarnya dengan kita memberikan DP 10%, itu
kita sudah para customer itu sudah terseleksi secara alam, Pak. Otomatis dengan harga kami di Mutiara Gading yang paling murah itu adalah 421 juta. Kalau DP 10%, kemudian sekitar 40 juta, kita bagi 6 itu kan kurang lebih per bulannya sudah hampir 6 juta ya Pak ya. Jadi artinya dengan cicilan uang muka 6 juta, itu KPR-nya sekitar 360 juta itu dengan cicilan 3 juta, otomatis bank itu lolos. Makanya saya memang seperti tadi saya bilang Pak, saya tidak hanya sekedar mengejar target penjualan banyak, tetapi saya lebih memprioritaskan closing yang berkualitas. Artinya dengan kita sudah menyeleksi dari awal, maka ending closingnya itu akan berakhir dengan sempurna, yaitu di approved atau disetujui oleh pihak bank. Tetapi dengan DP 0% tadi, bagaimana bank juga menilai kemampuan si customer, karena dengan pembayaran DP ini sebenarnya adalah kita membantu perbankan untuk tadi memverifikasi kemampuan dari para si customer ini. Tetapi kalau dengan DP 0% agak susah juga, dan nanti ending-endingnya dari pihak perbankan di reject seperti itu Pak. Nampaknya pengalaman ini Bu ya. Iya. Makanya saya bilang Pak bahwa saya selalu melakukan evaluasi dari setiap kejadian yang ada. Hal baik tentunya akan kita pertahankan, hal yang kurang baik tentunya akan kita perbaiki ke depan, seperti itu. Selanjutnya Bu, masih ada ini yang bertanya. Arif Usman. Saat ini Mutiara Properti lagi pengembangan di mana Bu? Apa ada diskon-diskon khusus? Soalnya masa pandemi ini banyak-banyak kebijakan, terutama potongan harga. Ya, betul sekali. Harusnya Bapak, Ibu, dan para tribuner segera miliki rumah di masa pandemi ini. Kenapa? Karena memang hampir seluruh developer itu memberikan promo-promo khusus, gitu. Kalau untuk Mutiara Properti sendiri, kami memberikan tadi subsidi biaya KPR sesuai dengan tipe rumah. Jadi kalau tipe rumah yang diinginkan semakin besar, tentunya subsidi biaya KPR-nya juga lebih besar seperti itu. Dan untuk klaster mana yang saat ini sedang kami kembangkan, yaitu masih ada klaster di Serena yang lokasinya di Jalan Insinyur Sutami dan satu lokasi dengan kawasan Sumarekon Mutiara Makassar. Kemudian ada juga yang di Mutiara Gading. Di sana masih ada Mutiara Gading 2 dan Mutiara Gading 3, dan next tentunya akan ada Mutiara Gading yang lain. Dan masih juga ada di Puri Mutiara yang ada di Jalan Monginsidi. Itu Puri Mutiara masih pengembangan Bu ya? Iya, betul. Jadi saat ini kan Puri Mutiara itu ada pengembangan Puri Mutiara Extension. Kalau saya pribadi Bu, memang tempat nongkrong saya setiap hari itu di Permata Mutiara. Iya. Tahu aja Bu nih ya, aduh. Iya, biar usia boleh tua Pak, tapi semangat tetap harus muda. Begitu. Waduh, ketahuan ini Bu. Iya. Saya kira saya yang cari tahu, ternyata Ibu cari tahu juga kita anak muda yang di mana tempat nongkrongnya. Iya. Ada lagi nih Bu, dari Galaksi Senja nih, sukses terus Ibu. Amin. Bumi Farida. Amin. Mungkin temannya Bu ya. Oke, kalau misalnya masih ada silakan disampaikan di kolom chat atau komentar dari YouTube dan Facebook Tribun Timur. Nah, sebelum itu kita lanjut kembali dan berbincang dengan Ibu terkait hobinya yang traveling nih. Ibu kan hobi travel nih. Betul. Kemana aja Bu selama ini? Kalau traveling, karena saya berasal dari dari Jawa ya Pak ya, tentunya pasti lokasi-lokasi di Jawa dan lokasi-lokasi baru. Dan kalau saat ini mungkin spot-spot yang Instagramable gitulah kalau anak-anak bilang, karena tadi bahwa saya kan punya 2 anak remaja ya, jadi kalau traveling pengennya ke tempat-tempat yang Instagramable gitu, seperti itu. Dan yang paling terpenting Pak buat saya traveling itu adalah yang penting ada kulinernya, karena saya sangat hobi makan gitu. Tapi tidak gemuk Bu ya? Iya, begitulah. Biasanya hobi makan itu gemuk ini. Ya, buat saya makan atau kuliner itu Pak tidak harus mahal.
Yang penting enak dan bersih. Oh, higienis ya Bu ya. Iya. Kalau tempat travelingnya paling berkesan Bu nih, di mana aja nih? Kalau di Makassar, mall sudah pasti ya Pak ya, gitu. Kalau mall itu semua orang suka. Kemudian saya suka ke Samalona. Ya. Wah, Samalona itu asik Bu anunya. Iya, snorkeling di sana ya. Snorkeling di sana betul. Ya. Berarti Ibu juga biasa pergi ke Gusung ya? Belum pernah saya. Belum pernah ya? Siap-siap kalau begitu. Nah, ini ada lagi satu Bu pertanyaan ini. Apa keuntungan dan kelebihan Mutiara Properti di antara pengembang perumahan atau properti besar yang lain? Ini dari Alim Manhah. Ya, tentunya para Tribuners juga sudah ketahui bahwa Mutiara Properti ini adalah merupakan salah satu pengembang lokal terbaik di Kota Makassar. Dan tidak perlu diragukan lagi produk-produk yang dimiliki oleh Mutiara Properti. Seperti dari mulai Villa Mutiara, yang dulu kita punya rumah subsidi ya Pak ya, itu kita punya 4.000 unit, kemudian ada klaster di Serena, kemudian ada Mutiara Gading yang ada di Daya, terus ada Permata Mutiara yang ada di Jalan Daeng Tata, terus ada juga Puri Mutiara yang ada di Jalan Mongin Sidi, kemudian ada juga yang di The Mutiara, yang tentunya para Tribuners sudah ketahuilah produk-produk di Mutiara Properti dengan lokasi yang sangat strategis, semuanya ada di tengah kota Makassar dan dengan kualitas bangunan yang sangat bagus. Siap. Itu Tribuners. Jadi tanpa menunggu lagi silakan aja menghubungi Ibu Umi Farida dan teman-temannya. Siap. Siap. Ibu, dalam hidup kan pasti ada orang-orang yang penting. Nah, selama ini yang berperan paling penting untuk kehidupan Ibu Umi Farida ini siapa? Yang terpenting dalam hidup saya adalah ibu saya, Pak. Kenapa saya sedih ketika saya menyebut ibu saya? Karena ibu saya itu dari kecil, dari zaman saya kecil sampai saat ini tidak pernah melupakan namanya sholat malam. Beliau bangun dari mulai jam 3 pagi dan mendoakan untuk anak-anaknya sampai dengan saat ini. Saya bisa sampai saat ini seperti ini adalah karena doa ibu saya. Dan ibu saya usianya juga sudah cukup lanjut, beliau sudah di atas 80 tahun. Semoga ibu saya selalu sehat, Pak. Beliau ada di Solo. Kemudian yang kedua adalah tentunya suami ya Pak ya, karena suami yang selalu mensupport, mendukung, dan bekerja sama dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah anak-anak saya. Mereka adalah penyemangat saya. Jadi dengan adanya mereka membuat saya bekerja lebih semangat lagi. Kemudian yang keempat, keluarga besar saya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya dari dulu sampai dengan saat ini. Ibu tadi menyebut ibunya rajin sholat malam. Apakah itu diikuti juga? Ikuti tapi belum bisa seperti ibu saya, Pak. Kalau ibu saya itu setiap hari, bahkan saya ingat sekali dari mulai saya kecil, mungkin saya melihat ibu saya sudah bangun sampai saat ini pun dengan kondisi yang hanya terbaring di tempat tidur, beliau tidak pernah lupa untuk sholat malam. Dan itu kadang membuat saya malu karena saya belum bisa melakukan seperti ibu saya. Gitu. Kita doakan saja Bu ya. Iya. Semoga bisa seperti ibunya. Iya. Siap Bu. Semoga selanjutnya bisa bagus lagi karirnya. Nah Ibu, berkarir kan di dunia properti itu berat. Bisa dibilang itu pekerjaan laki-laki bos. Kalau properti. Iya. Kemudian Anda seorang perempuan, seorang ibu, dan harus mengurus anak. Tak capek Bu itu? Iya. Bukan begini Pak, di properti ini kan saya bukan bagian lapangan yang saya harus angkat barang gitu. Saya kan di marketing ini kan mengkoordinir teman-teman marketing
Jadi untuk produk semua kan sudah disiapkan oleh bagian planning, bagian promosi. Nah, saya kan sekedar memasarkan saja, jadi mengkoordinir teman-teman bagaimana agar rumah-rumah ini dapat terjual, kemudian kita bisa lanjut dengan proyek-proyek selanjutnya. Kalau capek, sebenarnya istilah capek itu lebih berarti ke arah negatif ya Pak ya. Sebenarnya ketika kita menyukai suatu pekerjaan, itu tidak ada namanya istilah capek. Itu capek kan sebenarnya karena dibentuk oleh pikiran kita. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan senang, kemudian kita melakukan pekerjaan itu dengan hati, itu nggak ada istilah capek. Justru kita menemukan hal-hal yang baru dan akan menambah ilmu kita. Seperti itu. Jadi salah kalau kita kerja itu capek, itu sebenarnya karena pengisian pikiran di dalam pikiran kita gitu, yang berpikir negatif sehingga kita capek, banyak mengeluh, itu efeknya capek. Tetapi kalau kita menyukai pekerjaan, kemudian kita lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan ikhlas, itu nggak ada capek, Pak. Siap. Ya. Oke Bu, kita rehat lagi nih sejenak. Baik. Sebentar kita bacakan lagi pertanyaan dari Tribuners di live Facebook maupun di YouTube. Tribuners, untuk Anda yang baru bergabung silakan share, like, dan subscribe tentunya untuk akun YouTube Tribun Tibur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Mutiara Properti Umi Farida. Nah, sebelum kita lanjut, saya bacakan lagi beberapa ini. Komentar dari Tribuners. Ada Selanov, sukses untuk Mutiara Properti. Temannya mungkin Ibu ya. Terima kasih.
Kemudian Elin JHY, sukses selalu Mutiara Properti. Amin, terima kasih. Itu tadi dari YouTube, kemudian dari Facebook ada Muslimin SE. Dia bertanya nih Bu, tipe apa saja yang ada di Deserena? Ya, saat ini untuk di Serena kita ada tipe Grove, yaitu dengan ukuran bangunan 36 meter persegi dengan luas tanah 72 meter, dan ada tipe Abid dengan tipe rumah 36 meter persegi, luas tanahnya 90. Kemudian juga ada tipe Melody dengan luas bangunan 58 meter persegi dengan luas tanah 105 meter, dan ada tipe Harmoni dengan luas tanah 120 meter dengan luas bangunan 68 meter persegi. Ya, jadi untuk tipe 36 ini memiliki 2 kamar tidur, sedangkan untuk tipe Melody memiliki 3 kamar tidur, dan untuk Harmoni juga memiliki 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Ya, itu tadi Pak Muslimin penjelasannya Ya, dari Ibu. untuk harga, harga. Nah untuk harga itu tipe Grove yaitu 3672 harganya mulai dengan 500 juta. Nah, khusus ini sampai dengan akhir September ini promo yang kami berikan adalah subsidi biaya KPR dan subsidi DP 50%. Nah, untuk DP 50%, Pak Hasim tertarik dong? Iya. Kayaknya udah mulai serius nih, jadi catat ya Pak Hasim ya. Ini untuk harga rumah, ini kan harganya 500 juta. Kemudian DP-nya kan 50, DP-nya 10% itu kan nilainya 50 juta. Dari 50 juta, si customer cukup membayar 25 juta saja. Karena 25 jutanya itu adalah diskon dari developer. Seperti itu. Selain itu kan promonya customer mendapatkan subsidi biaya KPR. Jadi sebenarnya total diskonnya sendiri adalah 40 juta rupiah. Kapan lagi memiliki rumah, membeli rumah dengan harga 500 juta, mendapatkan diskon sampai dengan 40 juta rupiah. Di kelas 1 lagi ya? Iya, di kelas 1 lagi. Kemarin itu, ngeri-ngeri rumahnya di sana, Bu. Nampaknya yang bisa dijangkau oleh beberapa Tribuners ini hanya di Serena. Karena kemarin waktu Sumarekon luncurkan klasternya, wah. Iya, boleh teman-teman dari Tribuners silahkan membeli rumah di klaster di Serena karena unitnya juga tinggal sedikit, Pak. Hanya tinggal 18 unit lagi. Jadi kalau Pak Hasim nggak cepat-cepat beli nih, nanti keburu habis. Nanti menyesal, karena memang penyesalan itu selalu datang di belakang, Pak. Kalau orang menyesal di depan, itu nggak ada lagi orang menyesal gitu. Itu namanya pintar, Bu, kalau menyesal di depan. Karena dia langsung eksekusi. Sudah tahu ya, gitu. Siap, Bu. Kita lanjut lagi nih, udah. Ya. Kalau bicara properti dengan Ibu Umi Farida ini bisa sampai besok nih, Bu Tribuners. Waktu 1 jam tidak cukup nih. Iya. Makanya kalau mau informasi lebih lanjut, datang dan kunjungi saya di proyek-proyeknya Mutiara Properti yang telah saya sebutkan tadi. Nanti ada di kolom komentar deh. Saya kasih kontaknya Ibu. Langsung hubungi saja, Mbak. Marketing eksekutifnya dari Mutiara Properti. Nah, kita lanjut, Bu. Kalau selama ini bekerja dari banker kan lama, hampir 20 tahun. Iya. Kemudian sekarang di properti. Tantangan-tantangan bekerja nih, Bu. Gimana? Yang kemudian selanjutnya gimana caranya Ibu melakukan solusi atau solusi dalam tantangan itu gimana? Maksudnya tantangan di dunia properti apa begitu? Ibu sendiri kalau misalnya bekerja selama ini tantangannya apa saja? Ya, tadi sebenarnya kalau untuk perbedaan tantangannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dari perilaku si customer, kemudian dari produk yang kita tawarkan, kemudian dari lingkungan kerja, itu adalah merupakan perbedaannya. Kalau tantangannya sendiri yang dulu dari perbankan ke properti,
sebenarnya tadi agak sedikit keras begitu Pak. Kalau di properti sedikit keras gitu ya. Gitu. Tapi dalam arti sebenarnya karena waktu di perbankan itu saya banyak hal belajar dari para perilaku daripada nasabah. Nah, tentunya ini nggak jauh beda ketika kita di properti karena saya sebagai marketing ya Pak ya. Lebih banyak terjadi adalah kita bertemu dengan customer gitu. Jadi dengan perilaku customer yang cukup aneh-aneh gitulah, cukup aneh-aneh itu alhamdulillah semuanya dapat terhandle dengan baik seperti itu. Jadi tentunya pengalaman dari perbankan tadi bisa saya aplikasikan di properti seperti itu, terutama di dalam mengatasi atau melayani para customer yang tentunya banyak sekali. Salah satu contoh begini Pak, orang mau beli rumah, namanya di dalam properti itu kan pasti sudah ada standar bangunannya. Jadi ada saja permintaan, misalkan dia membeli sudut, pengen bikin pintu, pengen bikin jendela, pengen nanti saya mau bikin ini, bikin itu ya. Tentunya itu kan standar-standar yang tidak mungkin permintaan-permintaan seperti itu, karena namanya properti itu, developer itu pasti kan membangun dengan standar yang ada seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menghandle customer dengan perilaku seperti ini. Itu adalah tantangannya Pak. Dan itu butuh komunikasi yang bagus. Betul. Karena kan customer is the king Bu ya. Ya. Customer is the king, ya betul. Ini Bu, kalau prinsip memimpin ini, terutama di divisinya Ibu, apa sih di Mutiara Properti? Prinsip-prinsipnya? Begini, di dalam kita memimpin, tentunya saya itu selalu mengajarkan kepada teman-teman untuk selalu bekerja itu selalu happy. Bagaimana kita happy? Tentunya yang pertama tadi, kita harus menyukai pekerjaan yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kita mengerjakan pekerjaan itu sepenuh hati. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu itu dengan sepenuh hati, itu tidak akan ada beban. Dan ingat bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi selain kita bekerja mendapatkan uang, kita juga bekerja itu juga mendapatkan pahala. Nah, di dalam bekerja sendiri, tentunya kan kita harus kerja cerdas. Kita harus kerja keras. Dan kita juga harus kerja ikhlas. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita sukses Pak dalam melakukan pekerjaan apapun itu. Gitu. Jadi cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Wah, itu nampaknya prinsip yang sangat komplit tuh ya. Kalau itu Bu. Nah, sekarang Bu, terakhir nih, apa nih rencana ke depannya? Ada lagi tidak opportunity-nya ke depan? Ya, tentunya ada Pak. Untuk rencana ke depan dalam jangka pendek adalah mensukseskan pembukaan klaster baru. Ya. Kemudian yang rencana dalam jangka menengah adalah membuka klaster-klaster selanjutnya di Mutiara Properti ini. Dan untuk jangka panjang mungkin saya akan pensiun Pak. Wah. Ya, dengan seusia saya ini mungkin ini jangka panjang ya. Saya akan memperbaiki kualitas hidup lah. Artinya lebih memperbaiki kualitas ibadah. Ya, mau istirahat lah begitu jangka panjangnya. Apalagi kan anak-anak sudah besar semua ya. Ya, anak-anak sudah besar. Siapa tahu sebentar lagi ngomong cucu kan begitu. Iya, kan pengen kalau kita itu jangan ngomong cucu sudah tua gitu loh, kan kita nggak menikmati. Jadi kita harus ketika kita punya cucu pun kita harus tetap muda gitu. Siap. Gitu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan ke Tribuners? Closing statement-nya Ibu nih. Iya. Terkait tema kita, fashion dan tantangan di dunia properti. Ya, baik para Tribuners, terima kasih untuk sore hari ini. Tentunya yang ingin saya sampaikan adalah tadi ketika kita bekerja, lakukanlah kita kerja dengan ikhlas karena sebenarnya kerja itu adalah merupakan ibadah. Selain uang yang kita dapat, tentunya pahala yang kita dapat. Sukailah pekerjaan itu
Sehingga sukai dan lakukan dengan hati. Ketika kita sudah menyukai pekerjaan, kita sudah lakukan dengan hati, itu tidak ada namanya pekerjaan yang membebani dalam pikiran kita. Karena sebenarnya beban kerja itu adalah karena pikiran negatif yang kita timbulkan sendiri. Jadi maka untuk itu kerjalah dengan cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Iya. Iya. Terima kasih Bu Ni sudah hadir di Tribun VIP, dan kita juga doakan supaya Ibu tetap sukses dan tercapai semua cita-citanya. Amin, amin. Terima kasih. Sukses juga penjualannya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya. Kita tunggu nih gebrakan barunya dari Mutiara Properti gimana, dan dari Ibu sendiri apa aja. Baik. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Umi Farida, dan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, kemudian share, like untuk acara ini. Nah, untuk Tribuners, karena ini masih dalam kondisi COVID, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan sampai jumpa untuk event virtual Tribun Timur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat